Betapa terbakar hati Hindun ketika mengetahui bahwa suaminya telah masuk Islam. Dia amat marah kepada suaminya. Ditariknya jenggot suaminya. Bunuhlah si tua bangka yang telah sesat ini. Sesudah perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum kafir Makkah, banyak orang Makkah merasakan kebenaran Islam, terutama kaum wanitanya. Mereka tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut bagaimana kedudukan mereka bila masuk Islam dan bagaimana kalau tidak. Para wanita itu terpanggil jiwanya untuk mengakui kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, putra Abdullah itu. Mereka kemudian beriman kepada apa yang dibawa Muhammad SAW. Mereka pun hijrah ke Madinah. Namun mereka harus diuji dahulu keimanannya. Apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman yang berhijrah, maka ujilah mereka. Pengujian itu dilakukan untuk mengetahui apakah keimanan dan kehijraan mereka dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama muslim, sehingga bila kaum kafir yang senantiasa mencari-cari dalih dan perselisihan menuntut dikembalikannya mereka, maka kaum muslimin dapat membela mereka. Apakah Anda keluar dari Makkah karena benci kepada suami? Tanya Rasulullah SAW. Demi Allah, aku keluar dari Makkah bukan karena benci kepada suami, jawab mereka satu persatu. Apakah karena ingin pindah negeri? Demi Allah, tidaklah aku keluar karena ingin pindah negeri. Demi Allah, aku meninggalkan Makkah dan berhijrah karena semata-mata cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka kemudian disusul oleh suami dan kerabat mereka dengan kemarahan. Para suami dan kerabat mereka menuntut agar Rasulullah mengembalikan wanita-wanita itu kepada mereka. Namun para wanita itu telah dilindungi oleh Rasulullah SAW. Kami tahu mereka adalah orang-orang yang telah beriman, maka kami tak akan mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Dan tidaklah pria kafir halal bagi wanita yang beriman, hanya diberikan kembali kepada pria-pria kafir itu apa-apa yang telah mereka bayarkan sebagai mahar pada wanita-wanita itu, kata Rasul. Berita tentang para wanita yang diuji ini tersiar ke dalam masyarakat Islam dan masyarakat kafir, dan berita ini sampai ke telinga Hindun binti Utbah. Hindun adalah seorang wanita yang cerdik, pandai, cantik, dan terpandang di tengah-tengah kaumnya. Dia dapat mengobarkan semangat para pahlawan di antara kaumnya. Dia juga bisa menjadi berhati serigala bila dendam kesumat bersemayam di hatinya. Dialah yang merobek dada Sayyidina Hamzah dan menggigit-gigit jantungnya demi membalas kematian anak dan saudaranya. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, Abu Sufyan masuk Islam di sebuah desa dekat Mekah. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan maklumat, barang siapa masuk ke dalam masjid haram, dia aman. Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa masuk ke dalam rumahnya sendiri, dia pun aman. Betapa terbakar hati Hindun ketika mengetahui bahwa suaminya telah masuk Islam. Dia amat marah kepada suaminya. Ditariknya jenggot suaminya. Bunuhlah si tua bangka yang telah sesat ini, serunya. Abu Sufyan tidak menceraikan Hindun. Mereka tetap hidup bersama. Namun Hindun tidak kuat lagi dengan keadaan seperti ini. Dan beberapa hari kemudian Hindun masuk Islam. Setelah Rasul hijrah dan para wanita Makkah akan diambil sumpahnya termasuk Hindun, dia menyamar karena malu. Mereka berkumpul di kaki bukit Syafah. Kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, mereka mulai bersumpah. Dan kami tidak akan mencuri. Suamiku mempunyai sifat kikir, karena itu aku sering mencuri uang dari sakunya dan aku mengambil sekedar untuk belanja, ujar Hindun tanpa sadar. Yang hadir pun tertawa.
Taulah mereka bahwa dia adalah Hindun binti Utbah. Rasul pun tersenyum. Bukankah Anda adalah Hindun binti Utbah? Tanya Rasul. Benar ya Rasulullah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, ujar Hindun pasrah. Abu Sufyan juga ada di situ. Segala yang kau ambil dariku pada waktu yang lalu, aku halalkan, kata Abu Sufyan. Dan kami tidak akan berzina. Mereka melanjutkan sumpah mereka. Semua mengikuti kecuali Hindun. Adakah wanita merdeka berzina? Tanya. Yang diketahui hanyalah para budak dan yang berbuat zina. Dia tidak tahu bahwa di sisi Allah budak dan orang merdeka adalah sama. Dan kami tidak akan membunuh anak-anak kami, lanjut mereka. Mereka berikhrar karena ingin melepaskan ganjal-ganjalan di hati mereka. Dari kecil anak itu Hanzalah bin Abu Sufyan, kakak tertua Muawiyah yang mati di warisan kaum musyrikin, kami didik dan besarkan. Yang membunuh dia bukan kami, tetapi Anda sendiri, tentara Islam. Kalian anak saudara dan ayahku yang lebih tahu, kata Hindu. Betapapun dia telah mengakui kebenaran Islam, peristiwa kematian ayahnya, saudaranya, dan anak tertuanya dalam perang Badar tetap membekas dalam hatinya. Karena itu Rasulullah hanya tersenyum mendengar ucapan wanita itu. Dan kami datang tidak dengan dusta yang dibuat-buat di antara kedua tangan dan kaki kami. Mereka melanjutkan lagi. Sebelum Islam datang, kebiasaan di tanah Arab ialah seorang wanita akan mengambil anak orang lain bila suaminya tidak memberinya anak. Lalu dia mengatakan bahwa anak itu adalah anak suaminya. Yang lebih jahat lagi ialah dia pergi berzina dengan pria lain. Lalu dia mengatakan kepada suaminya bahwa anak itu adalah anak suaminya. Dan kami tidak akan mendurhakai Anda dalam segala hal, lanjut. Hindun yang sudah ikhlas hatinya berkata dengan tulus, demi Allah, sejak kami duduk dalam majelis ini, tidak ada dalam diri kami suatu perasaan untuk mendurhakai Anda, ya Nabi Allah. Sampai di sini selesailah pembaitan pengambilan sumpah itu.